Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ahli shalah. Amma ba'du, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada yang kami hormati Bapak Kepala Desa Benang Harapan, Bapak Putubi, yang kami hormati segenap panitia PHBI Desa Benang Harapan, yang kami hormati Takmir Masjid At-Taqwa, benar ya, At-Taqwa ya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu yang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Batu Ampar, Bapak Kiai Haji Irfan MH, yang kami hormati Ketua Jalur Ansor, Ketua Jalur Ansor Provinsi Kalimantan Timur, beliau Gus Ahmad Mubashir. Yang kami hormati dan kami banggakan sahabat-sahabat Ansor Banser. Biasanya bansernya ada di sini, tapi ini bansernya di belakang, nggak tahu kenapa. Kalau di belakang bansernya banserot nanti lah, ya. Bansernya harusnya di sini. Tapi nggak apa-apa Pak, bukan salah sampean. Harusnya banser itu ada di sini apabila yang ceramah bawa serban, ya. Karena yang ceramah nggak bawa serban, bansernya pergi, sudah tidak apa-apa. Pak, bedanya serban sama banser itu cuma dua Pak. Mereka itu sangat identik sama mubalik. Kalau serban itu letaknya di atas, kalau banser letaknya di samping. Ya, nanti suatu saat bansernya di samping, jangan di belakang ya. Wah nih, Om Jesi juga. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun sebelum itu, jangan lupa malam hari ini kita hadir di tempat ini. Saya sangat bergembira. Kami ucapkan syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tersiksa 5 jam dari Sangatta sampai Batu Ampar, sampailah kami di Benang Harapan. Saya ingat waktu kami di Jawa naik bemo. Tahu bemo Bu? Bajai itu loh Bu. Itu turun dari Bajai, setengah jam setelah turun masih getar Bu. Sama saya turun di kantor KUA, ini gempa Pak ya. Ternyata saya sendiri yang masih getar. Ya semoga nggak lama lagi jalan Batu Ampar ke Sangatta halus gitu aja ya. Amin. Kita titipkan ke Pak Lurah ini, Pak Kepala Desa, untuk apa ya? Ya semoga lah kita bantu beliau. Semoga aspirasi semua warga ini menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sampean datang ke sini mau apa Bu? Tak tanya dulu. Biar nggak ada dusta di antara kita. Bu, yang kenceng Bu, jangan kalah sama anak-anak Bu. Sampai datang ke sini mau apa? Berkat, aman, banyak. Ayo jawab dulu mau apa? Orang Beno kalau ngomong nggak jelas kah? Mau apa? Mau ditanya apa kok? Diam. Ya udah, kalau sampean nggak mau saya tanya, nanti saya paksa. Nanti jangan salahkan saya loh. Saya tadi sudah menawarkan, saya tanya nggak dijawab. Ya, gini Bu, mohon maaf sebelumnya, bapak-bapak, mohon maaf sebelumnya. Kami satu rombongan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama sowan datang ke Benang Harapan yang pertama menyambung silaturahim.
agar silaturahim antara kami dan panjenengan semua terbangun dengan baik, sehingga suatu saat silaturahim yang baik ini menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita menjalin hubungan baik dengan sesama muslim. Amin ya rabbal. Yang kedua, Bu, kami ini sebuah komunitas, sebuah lembaga yang berkecimpung di bidang dakwah. Dakwah itu bahasa mudahnya apa ya? Ya pokoknya yang sampean aja untuk ngaji gitu aja lah ya. Kerjaan kami muter-muter dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melaksanakan kegiatan ngaji. Nanti Bu, karena sampean tadi saya tawarkan mau apa dari kami, sampean diam dan menjawab tapi jawabannya nggak jelas ya. Nanti sampean saya paksa untuk apa yang kami lakukan di beberapa tempat ini. Sampean semua kami ajak ngaji. Mau nggak Bu? Mau nggak? Tapi jangan ada yang bilang kok nggak lucu. Nah, kalau lucu saya carikan ketoprak, ya ludruk gitu. Jadi sampai nggak jawab soalnya, ya sudah, kami siapkan ngaji, kami lakukan. Bu, besok lagi kalau ada acara maulid dan Isra Mi'raj ya, sampean datang ke Pak KUA ya, tanya bisa nggak kami datangkan LDNU dari Sangatta, gratis, nggak dipungut biaya ya. Iya Bu, Pak, mana saja kalau nanti ada yang pungut biaya, laporkan ke kami ya. Kami minta biaya. Betul. Kita memang benar-benar pengen bersilaturahim ke Batu Ampar ini. Batu Ampar ini adalah tempat pertama kami selain di Sangatta. Di Sangatta kami sudah melakukan di 3 tempat. Alhamdulillah ini tempat keempat di Batu Ampar. Semoga kami diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan ini di tempat-tempat yang lain. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Bu, lampunya yang ada di atas sampean itu kira-kira terang apa tidak Bu? Saya tak tanya dulu, sebabnya apa? Kenapa Pak Benson? Kok kelap-kelip kenapa? Ini ngaji apa disco? Bu, mohon maaf Bu ya. Hati kita itu seperti lampu ini. Hati kita seperti lampu ini. Kalau pas listriknya kenceng, lampunya bisa terang. Kalau listriknya datang, ya seperti ini. Hati kita juga persis. Kalau hati kita tidak kita beri nutrisi, hati kita akan gelap. Kalau hati itu kita berikan nutrisi, kita berikan makannya, insya Allah hatinya akan kuat. Kalau kuat, nyalanya tidak seperti ini. Sayangnya makanan hati itu bukan nasi, makanan hati bukan buah, makanan hati bukan minuman, tapi makanan hati itu adalah ngaji. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, biasanya nggak dianggap buat ayat tuh. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kullan, kepada setiap nabi, naqussu 'alaika, wa kullan, dan pada setiap hari, naqussu, kami ceritakan, 'alaika, kepada engkau Muhammad, min amba'ir rusuli, apa yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, amba'ur rusuli, cerita dari para rasul, dari para utusan. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad apa yang dulu dilakukan
dan dihadapi oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Sampean diceritakan ceritanya orang sebelum sampean, diceritakan lagi ceritanya sindah-sindah sampean. Alasannya untuk apa? Manusab itu ada. Kami ceritakan sesuatu yusab itu ada yang bisa membuat hati kalian itu tentram, yang bisa membuat hati kalian itu kuat. Salah satu nutrisinya hati itu mendengarkan kisah-kisah dari orang yang soleh. Kalau Nabi dulu diceritakan cerita para rasul, kalau sampean dosisnya saya turunkan ya, sampean akan saya bacakan cerita dari seorang sahabat radhiyallahu anhu wa arda. Siap Bu? Sampean kalau ngaji berapa menit Bu? Kuat berapa menit Bu kalau ngaji? 2 jam. Nah nih kalau ngomongin Bu. Orang sangat aja nggak kuat apalagi batu ampar. Saya akan bacakan sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Mohon maaf ya Bu ya, kami pakai apa itu namanya? Apa Mas ini? Proyektor. Proyektor itu ya semakan makanan yang kalau dimakan bikin sakit perut. Bukan itu Bu. Lihat ya Bu ya, daripada sampean melihat saya wajahnya nggak ganteng, lihat itu saja. Yeah. Di sini ya ganteng cuma satu, Gus Mubashir kata dia seperti itu. Tapi yang ngomong juga cuma satu, beliau saja. Okay. Saya bacakan Bu. Ribon. Oh, saya kira mau apa? Saya bacakan dulu. As-Sahabiyul Jalil Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyyu. Objek cerita kita namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Siapa Bu? Rabi'ah bin Ka'ab. Kira-kira kalau menurut sampean ini laki apa perempuan Bu? Aneh takon ibu-ibu. Pak, Rabi'ah bin Ka'ab ini laki apa perempuan Pak? Alhamdulillah, bapaknya sudah makan. Kalau ibu-ibu ini belum makan saya yakin. Namanya Rabi'ah tapi dia laki. Kalau orang Beno, Rabi'ah itu nama perempuan. Udah nggak apa-apa. Maisaro kalau di Beno nama laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Padahal di Arab sana itu nama laki-laki. Sudah nggak apa-apa, nggak usah diurus ya. Daripada sampai ngurus itu laki-laki kok nanti perempuan kok namanya Maisaro, sampai ke Dukcapil malah repot ganti nama. Ya, saya lanjutkan. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Aduhu Ibnu Hajarin wa Ibnul Athir fi ahli Hijaz. Ulama yang bernama Ibnu Hajar dan ulama bernama Ibnul Athir. Ibnu Hajar itu siapa? Saya yakin orang Beno nggak ada yang kenal. Ada yang kenal? Ibnu Hajar Pak RT? Bukan. Ini orang namanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Pernah dengar kitab namanya Sahih Bukhari Bu? Pernah boten Bu? Wah susah kenal kita buku. Pak pernah dengar Sahih Bukhari Pak? Di mana sampai dengarnya? Ya di sini tadi. Bu, setelah Al-Quran ada sebuah tulisan yang paling bisa dipercaya itu adalah kitab Sahih Bukhari. Kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu cerita, hadis itu kabar, hadis itu petunjuk. Tapi kalau hanya sekedar hadis sampai nggak bisa melaksanakan agama, harus ada yang menjelaskan. Nah, orang namanya Ibnu Hajar ini menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Karangan beliau namanya Fathul Bari. Jumlah bukunya 13 jilid.
Orang Beno sekarang hidup, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, itu baca kitab itu gak hatam-hatam, saking banyaknya. Nah, orang pintar ini menceritakan kepada kita tentang kisahnya Rabi'ah bin Ka'ab. Langsung saja ya Bu ya, saya langsung ke kisahnya nggih. Kesuwen selak wengi nggih. Setengah jam cukup, habis itu pulang. An Muhammad ibni Amrin ibni Ata'in an Na'imin ibni Mujmarin an Rabi'ah bin Ka'ab qala. Rabi'ah bin Ka'ab bercerita. Ayo sekarang kita mulai. Kuntu akhtumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lama berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang namanya Rabi'ah ini menyediakan dirinya untuk khidmah. Khidmah itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembantu tapi tidak sembarang pembantu, karena yang dibantu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah ini orang terbaik, pembantunya juga pembantu yang terbaik. Rabi'ah bin Ka'ab berkhidmah kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan? Wa aqumu lahu fi hawaijihi fi nahari ajma'. Saya menghabiskan waktu siang saya untuk memenuhi kebutuhannya Rasulullah. Jadi shiftnya Rabi'ah bin Ka'ab itu shift siang. Kalau shift siang mulai jam berapa Pak? Jam 6 pagi sampai jam 6 sore, karena beliau orang tambang jadi tahu. Shiftnya Rabi'ah bin Ka'ab sebenarnya hanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau orang Arab bilang siang Pak, itu mulai dari subuh sampai maghrib. Ya, kerjanya Rabi'ah harusnya hanya subuh sampai maghrib. Ternyata Rabi'ah itu ketika melayani Rasulullah tidak hanya sampai maghrib toh, tapi dia lanjutkan hatta yusolliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a al-akhirah, sampai Nabi selesai sholat isya. Itu pun ternyata Rabi'ah masih santai. Ada yang punya toko Bu? Ada. Mana yang punya toko, angkat tangan? Oh, mau sekah cilik angkat tangan. Seandainya sampean punya toko, sampean punya orang yang bekerja di tempat sampean, kerjasamanya, nah datang jam 8, pulang jam 4 ya. Ternyata karyawan sampean ini jam 7 sudah datang, pulangnya jam 8 malam. Kira-kira sampean sebagai pemilik toko bagaimana Pak? Lega sekali hatinya Pak ya, senang sekali sama karyawan ini. Rabi'ah juga seperti itu. Rabi'ah bin Ka'ab harusnya bekerja dari subuh sampai maghrib saja, tapi ternyata beliau lebih, sampai jam 8 belum pulang. Kalau di cerita-cerita lain disebutkan setelah isya panjang pun dia masih standby di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kerjakan? Kalau siang jelas, kerjaannya jelas, karena memang beliau siang itu mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Sudah ada job description-nya, sudah ada pembagian kerjanya. Tapi kalau malam apa yang dikerjakan? Dia nunggu di depan pintunya Rasulullah. Kita bacakan. Fa'ajlisu bibabihi. Yang saya lakukan kalau malam, fa'ajlisu, saya duduk bibabihi, di pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala baitahu, ketika Rasulullah mulai masuk ke rumah. Setelah sholat isya, kalau Nabi Muhammad masuk ke rumah, Rabi'ah bin Ka'ab ini sampai di depan rumahnya Rasulullah. Apa
yang membuat beliau ini standby di depan rumahnya Rasulullah? Saya berkata dalam hati, kenapa kok saya tetap nunggu di depan pintunya Rasulullah? La'allaha antuh bisa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajatun. Siapa tahu nanti Rasulullah membutuhkan sesuatu yang bisa saya bantu. Kalau yang siang sudah jelas kerjaannya. Kalau yang malam beliau nggak rela apabila Rasulullah punya kesibukan, Rasulullah harus turun tangan sendiri. Rabi'ah bin Ka'ab menyiapkan dirinya untuk standby apabila sewaktu-waktu Rasulullah membutuhkannya, Rabi'ah sudah siap untuk membantu. Nah, ini khodam yang sangat luar biasa. Nggak perlu disuruh. Nggak perlu disuruh. Sudah punya inisiatif. Saya lanjutkan. Ternyata, Bu, sampai dengarkan ini, Bu. Kita akan mengetahui bedanya antara kita sama Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah masuk ke rumah, apa yang didengar oleh Rabi'ah yang berada di luar rumah? Nanti dulu, saya bacakan nanti. Bu, tolong dijawab, oke? Kalau sampean habis sholat, pulang sampai rumah, apa yang terdengar dari dalam rumah sampean, Bu? Bu, teko banget, Bu. Saya 5 jam loh, Bu, dari Sangatta sampai sini. Tanya kok gak dijawab, yo over. Bu, kalau sampai habis isaan, pulang sampai di rumah ngapain, Bu? Nyekrol. Oke, lihat TikTok. Atau kalau sudah pulang ke rumah, suaranya sudah pi gitu. Atau suara bertengkar antara sampean sama bapak sampean. Ternyata sepanjang malam Rabi'ah bin Ka'ab menunggu di samping rumahnya Rasulullah, yang terdengar dari dalam rumahnya Rasulullah apa, Bu? Fama azalu asma'uhu yaqul subhanallah 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 wa bihamdi. Ternyata yang didengar oleh Rabi'ah bin Ka'ab dari pinggir rumahnya Rasulullah itu senantiasa berzikir. Itu loh, Bu, bedanya kita sama Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit zikir, kalau kita zikirnya sedikit. Sudah, pertahankan jos. Ya janganlah. Rasulullah itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit. Oke. Rasulullah itu sedikit mengeluhnya, kalau kita sedikit-sedikit. Balik tanya ke orang yang dengarkan pengajian nggak dijawab ngeluh. Nah itu saya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ternyata testimoninya Rabi'ah bin Ka'ab, rumahnya Rasulullah itu dipenuhi dengan zikir. Rumah panjenengan dipenuhi apa, Pak? Monata. Apa mana lagi? Adela. Ya Allah, ya Allah. Sampai itu umatnya siapa sebenarnya? Umatnya Rasulullah kok nggak ikut Rasulullah? Nah, umatnya Cak Sodik dari. Atau Brodin, sama Brodin. Oke, ini diingat-ingat, Bu. Rasulullah itu banyak berzikir. Masalul ladzi yadhkurullaha katsiran. Permisalan orang yang mau zikir kepada Allah, walladzi la yadhkuru, dengan orang yang tidak mau zikir, itu kamasalil hayyi wal mayyit. Perbedaan antara orang yang mau berzikir dan orang yang tidak mau berzikir itu, kalau orang zikir seperti orang yang hidup, tapi kalau orang yang nggak mau zikir seperti mayat. Kalau kita nggak mau zikir berarti kita zombie, hantu-hantu yang hidup. Gimana, Bu? Tetap pengen jadi zombie? Apa mau jadi manusia sepenuhnya? Ayo kita mulai sedikit-sedikit.
Bu, saking lamanya Rasulullah berzikir, kan tadi Robi'ah nunggu di situ, jangan-jangan mendapatkan perintah kan gitu. Ditunggu, nggak keluar-keluar. Yang didengar cuma zikir. Sampai apa bu? Saking lamanya. Hatta malaya yamulu, hatta amulla fa'arji. Robi'ah bin Ka'ab nunggu Rasulullah selesai berzikir itu sampai bosan. Kira-kira nunggu sampai bosan itu nunggu yang lama atau nunggu yang sebentar bu? Lama. Alhamdulillah dijawab. Alhamdulillah. Nunggunya lama sekali. Atau terkadang nunggu lama ini beliau nggak bosan karena yang ditunggu adalah kekasih. Tanya itu orang-orang muda itu, nunggu kok yang ditunggu adalah kekasih. Wow, 3 jam itu terasa lama tetap, terasa sebentar. Ketika beliau itu merasa karena yang ditunggu adalah seorang kekasih, lama pun terasa sebentar. Tapi mata itu nggak bisa ditipu, Pak. Auta gelibani mana saya? Auta gelibani aini fa'arkut. Ya. Atau terkadang beliau itu tidak bosan, tapi lama-lama yang kalah adalah mata. Nunggu lama nggak disuruh, lama-lama ngantuk. Di Sangatta itu banyak bu, pengajian datang loh, bedai kandel ya, kayak mobil mau dicat itu loh bu, awalnya ditempul ya, habis ditempul dikasih alas bedak ya, habis itu kasih bedak, terakhir dikasih merah-merah gitu. Di Batu Ampar juga seperti itu bu, sampai tempat ngaji bokong nempel mata. Oke, terjadi kesamaan ini. Ya. Padahal datang dari rumah itu, Masya Allah. Begitu sampai tempat langsung tidur. Kalau sahabat ini enggak itu, nunggu memang nunggu lama sampai beliau tertidur. Kemudian Rasulullah bukan tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Robi'ah. Apa yang dilakukan oleh Robi'ah tidak dilewatkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah seorang pemimpin yang bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang baik dikasih reward, dikasih penghargaan. Yang salah dibenarkan dengan cara yang baik. Saya bacakan sekarang. Faqala, kemudian Robi'ah bercerita lagi. Faqala li yauman, suatu saat Rasulullah berkata kepada Robi'ah, 5 euro min khifati wa khidmat. Maaf. Saya disalahkan sama ketua di jalur Ansor. Bahaya nanti. Wono kok masuk kitab salah ya. Jadi enggak jadi salah lah. Lama yaro min khifati wa khidmati iyahu. Suatu saat karena Rasulullah ini melihat kesungguhan Robi'ah dalam berkhidmah, dalam memberikan pertolongan kepada Rasulullah berkata, "Salni ya Robi'ah, wahai Robi'ah bin Ka'ab, kamu minta apa kepada saya? Uktika, pasti saya akan beri." Bu, sampean didatangi Pak Kepala Desa. Bu, sampean butuh apa? Bilang ke kami beri. Kira-kira sampean jawab apa bu? Tadi panitia PHBI sudah dijanjeni sama Pak Kepala Desa. Nanti kalau mau bikin acara lagi, ya, datang ke kantor desa, mintanya berapa kami kasih. Saya luar biasa ini Pak Kepala Desa. Tapi ditambahi sesuai kemampuan. Ya itu bagus ya. Jangan memaksa. Semampunya saja. Saya lanjutkan sekarang. Robi'ah bin Ka'ab, mohon maaf, bukan orang kaya. Tinggal di Madinah itu, mohon maaf ya, nunut sama Rasulullah. Beliau ahlus sufah, hidup di pojokan Masjid Nabawi.
Orang-orang ahli sufa itu bisa makan apabila Nabi makan. Kalau Nabi nggak punya makan, ahli sufa juga tidak makan. Orang yang hidup semiskin ini, yang sesederhana ini, suatu saat dikasih tawaran sama Rasulullah. Kamu pengen apa? Omong kepada saya beri. Robiah mikir, Pak, kesempatan ini dapat tawaran. Seumpama Prabowo, Pak Prabowo datang ke sini, orang Beno, kamu minta apa? Oh, pasti sampean kan mikir. Yang masih belum punya uang minta uang, yang sudah punya uang belum punya motor minta motor, yang sudah punya motor belum punya mobil minta. Ya, pasti seperti itu. Apa yang diinginkan itu pasti urusannya urusan duniawi, karena itu orang belum. Ini beda, ini sahabatnya Rasulullah. Fakultu anduru fi amri ya Rasulullah, tsumma ukrimuka dzalik. Ya Rasulullah, kalau hari ini saya belum bisa jawab, saya pikir dulu ya. Besok saya datang lagi ke sini, saya akan mengatakan kepada engkau apa yang saya inginkan. Doanya Rasulullah pasti makbul, Bu. Makanya Robiah nggak mau tergesa-gesa untuk menjawab. Saya pikirkan dulu. Nah, sampean kalau punya perkara, punya masalah, punya keinginan, memiliki sebuah harapan, itu jangan tergesa-gesa. Dipikir ya, baik. Saya lanjutkan. Fafakartu fi nafsi. Kemudian Robiah itu melihat keadaan dirinya. Saya memang tidak kaya, tapi bukankah saya ini tidak selamanya hidup di dunia? Nah, ini yang beda antara kita sama sahabat. Sahabat itu tahu bahwa hidup di dunia tidak selamanya, makanya mereka mempersiapkan akhirat. Sedangkan kita juga tahu bahwa di dunia ini enggak selamanya, tapi bedanya kita tidak mempersiapkan. Kalaupun mempersiapkan itu hanya sekedarnya. Nah, ini kita rubah. Beliau berpikir, fa'araftu anna dunya munqati'atun za'ilatun. Saya ketika sudah berpikir tentang nasib saya di dunia, nasib saya seperti ini, oh nggak apa-apa, dunia ini tidak begitu lama, habis ini saya mati. Orang Beno rata-rata meninggal usia berapa, Pak? Ada yang sampai 100 tahun. Yang sekarang 100 tahun itu, Pak, makan anggur dimakan dari tengah geser ke kanan, dimakan dari arah kanan geser ke kiri, dimakan dari kiri merucut ya, akhirnya dilek tanpa di. Oke, Pak, 100 tahun itu mau ngapain sampean? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Umatnya Rasulullah itu umurnya sekitar 60 sampai 70. Yang sebelah pojok sana ya, yang sudah lebih dari 60, hati-hati Pak, ya. Yang sudah 70 sudah dapat bonus 7 ya. Ibu-ibu yang umurnya sudah 50, ingat Bu, 13 tahun lagi. Apalagi 50 tahun kemana-mana bawa fresh air. Wah, itu lebih cepat itu. Yang umur 30, 40 itu keluar rumah itu masih semprot parfum, Pak. Ya. Tapi 40 ke atas, teman-teman saya ini loh, segagah-gagah ini ya, sampean cek itu tasnya, isinya tolak angin. Telat minum tolak angin, pasti bilang, per, mandek dulu, per. Nembak mereka. Saya lanjut. Selain Robiah bin Ka'ab itu tahu bahwa umurnya tidak lama, beliau juga punya kesadaran wa annali fiha rizqan sayakfini wa yakfini.
saya memang hidup di dunia sekarang secara dohir saya tidak punya banyak uang, tapi saya yakin walaupun saya nggak punya uang, tapi saya tetap punya rezeki. Dibedakan ya Bu antara rezeki dengan uang. Uang adalah salah satu bentuk dari rezeki, tapi tidak semua rezeki berbentuk uang. Ada Bu orang kaya tapi tiap hari bulannya bermain-mainnya masuknya itu keluar masuk rumah sakit. Sampai nggak punya uang tiap hari bergembira. Pilih mana Bu? Nggak punya uang tapi sehat, punya banyak uang tapi keluar masuk rumah sakit. Saya hafal jawabannya. Punya uang tapi uang loh, yang pilihan seperti itu. Pilihannya cuma dua tuh. Ya, Saleh. Kalau sampean ditakdir sekarang masih belum punya uang Bu, uangnya belum banyak, tapi hati sampean gembira, tolong perbanyak syukur sampean Bu. Di luar sana banyak orang yang uang punya, istri punya, anak punya, tapi untuk tidur saja butuh obat tidur. Oke, balik Bu, sudah terlalu malam Bu. Akhirnya ketika dia berpikir panjang, dia punya keputusan seperti ini. Fakultu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li akhirati. Saya nggak akan minta urusan dunia. Ya. Satu-satunya yang akan saya minta kepada Rasulullah, saya pengen nanti di akhirat selamat. Fa innahu minallahi ta'ala bimuzalil ladzi huwa bihi. Kenapa Robi'ah ini yakin bahwa yang diminta itu adalah urusan akhirat? Karena satu, urusan akhirat itu adalah urusan yang penting. Yang nomor dua, yang menawarkan ini orang penting. Pak Prabowo ngutus Mayor Teddy seumpama. Sampeyan kan tahu orang ini penting di sisinya Prabowo. Kalau dia menawarkan sesuatu pasti bukan main-main gitu. Nabi juga seperti itu. Nabi kok sampai menawarkan sesuatu, berarti tawaran ini tawaran luar biasa, nggak boleh disia-siakan. Fajitu. Kemudian Rabi'ah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bertanya, "Ma fa'alta ya Rabi'ah?" Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Sudah dapat perenungannya, sudah dapat wangsit, sudah dapat jawaban belum atas tawaran saya kemarin? Fakultu na'am ya Rasulullah. Iya Rasulullah, saya sudah mendapatkan apa yang saya akan mintakan. Di sini dikatakan as'aluka antasfa'a li bila rabbika fayuqtikoni minan nar. Ya Rasulullah, permintaan saya cuma satu. Saya minta nanti di akhirat engkau menolong saya, engkau berikan syafaat kepada saya sehingga saya selamat dari neraka. Ini sahabat loh Pak, secara amal luar biasa. Begitu saja masih minta, jangan sampai nanti di akhirat kalau ternyata amal jeleknya itu lebih besar daripada amal yang baik, dia akan terpleset ke neraka. Seandainya terpleset ke neraka, permintaannya cuma satu, minta diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilam yakun fima di akhiran biadi Batlan wa illa fakul ya zalatal qadami maulaya salih Asyadu alaikum Au yaj'al jahu minhu Wairamu tarabiyah
saya tadi membaca bait dari Buddha. Imam Busiri mengatakan, ya, dia mau kok lali, ya. Ilam takun fi ma'adi akhidan biyadi. Nanti wahai Rasulullah, kalau di akhirat engkau nggak menolong saya, fadlan karena kebaikan hatimu ya Rasulullah. Jadi kita kalau selamat itu sebenarnya bukan karena amal saya, tapi karena kebaikan dari Rasulullah atau kemurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakul ya zallatal qadami. Rasulullah, andaikan nanti engkau tidak menyelamatkan kami, fakul ya zallatal qadami. Siap-siap saja ngomong, alangkah celakanya nasib saya. Jadi di akhirat kalau hanya mengandalkan amal sampean tok, Pak, nggak nutut, Pak. Tiket bis saja mahal, apalagi tiket surga. Oke, kalau cuman berdasarkan amal kita nggak cukup untuk menebus tiket surga. Tapi Rasulullah itu bukan orang yang pelit. Rasulullah itu orang yang tidak tega untuk mengatakan tidak kepada orang yang meminta. Kemudian Umar Busiri mengatakan, hasyahu ayyuh rimar roji makarimahu. Gak mungkin Nabi itu menyia-nyiakan orang yang sungguh-sungguh meminta. Tidak mungkin ada orang yang datang kepada Nabi untuk mendapatkan kebaikan kok tidak diberikan oleh Nabi, itu tidak mungkin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saya lanjutkan dulu. Ketika Nabi mendengar permintaan, dia ternyata Robi'ah tidak minta uang, tidak minta apa. Yang diminta hanya tolong diselamatkan nanti di akhirat. Nabi kaget. Man amaroka bihada ya Robi'ah. Ini Robi'ah ini masih agak muda. Oh, orang masih muda kok pikirannya tua. Rasulullah mengatakan, yang ngajari kamu siapa? Kok nggak minta sepeda motor saja? Kok nggak minta mobil saja? Malah minta syafaat nanti di akhirat. Fakultu la wallahi alladzi ba'atsa bil haqq ma amarani bihi ahad. Demi Allah, nggak ada yang mengajari saya ya Rasulullah. Terus ngapain kalau nggak ada yang mengajari kamu, kok kamu bisa kepikiran permintaan ini? Walakin nakalang makulta sani ukti. Tapi saya ingat ketika engkau mengatakan kepada saya, Robi'ah minta, pasti saya kasih. Wa kunta minallahi bil manzili alladzi antabi. Dan saya tahu kedudukan engkau yang luar biasa di sisi Allah. Nadartu fi amri. Saya berpikir atas diri saya. Wa araftu anna dunya munqati'ah wa zailah. Saya pikir kehidupan saya di bumi ini tidak lama. Wa annali fiha rizqan sayatini. Saya juga yakin dengan janjinya Allah, ya, semua yang ada di atas bumi akan mendapatkan rezeki. Maka kalau urusan dunia saya sudah ada rezekinya, sudah ditanggung, yang belum ditanggung cuma satu, urusan saya di akhirat belum ada yang nanggung. Neraka surga saya belum ada yang nanggung. Karena di dunia sudah ada yang nanggung, saya mau minta keselamatan saya di akhirat. As'alu Rasulullah di akhirat. Makanya ya Rasulullah, ini sudah menjadi jawaban saya. Saya minta tolong nanti di akhirat saya diselamatkan. Tolong saya ditanggung. Fasomita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawilan. Kemudian Nabi Muhammad diam dalam waktu yang agak lama. Nah, ini terakhir yang saya pakai untuk menutup cerita ini. Tolong didengarkan baik-baik. Sumakol, Nabi kemudian mengatakan, ini fa'ilun. Oke Robi'ah, saya akan menolong kamu di akhirat. Robi'ah sudah mulai senang, berbinar-binar hatinya. Tapi Rasulullah menambahkan syarat.
Syaratnya apa? Ini yang terakhir. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah saya, Rasulullah bilang, tolong saya untuk menyatakan atau merealisasikan atau mewujudkan keinginanmu itu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Intinya apa, Bu? Kalau sampean pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, tolong dicek sholat sampean. Yang sehari semalam sholat 5 waktu siapa? Angkat tangan. Ayo. Loh, gimana? Ini loh yang terakhir ini tadi dicatat, yo, ditempelkan di batuk kalau perlu biar tidak lupa. Yang pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah, perbanyak sujud, perbaiki sholat. Ini kenapa? Ini sahabat, Pak, Bu, yang ngajari langsung Rasulullah saja. Itu kalau mau mendapatkan syafaat harus memperbaiki sholat. Lah sampean yang ngajari cuman Pak Ustaz. Kira-kira hasilnya bagus yang ngajari Rasulullah langsung atau sekedar Pak Ustaz? Rasulullah yang hasilnya bagus saja. Kalau pengen syafaat harus memperbanyak sholat, apalagi seperti kita. Sampun Bu, sudah capek ya? Saya juga sudah capek. Yang diingat terakhir ini, Bu, kalau pengen selamat, perbaiki sholat kita. Yang sholatnya masih Senin Kemis mulai hari ini, ya, nanti subuh perbaikilah. Sehari minimal 3 kali dulu. Nah, kalau 3 sudah, ya 5 lah, jangan 3 lah. Nanti saya dituduh aliran sesat, bahaya. Di depan saya ini ada orang MUI, nanti saya 5. Sebisa mungkin lakukan itu, ya. Sebisa mungkin lakukan itu. Ingat-ingat, terakhir saya ulangi sekali lagi, Rasulullah ketika diminta untuk mendapatkan syafaat, untuk memberikan syafaat, beliau menjawab, iya, saya beri syafaat, tapi tidak gratisan. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau pengen mendapatkan syafaat, tolong perbaiki sholat kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang yang mendirikan sholat, sebagai orang yang bisa menjalankan sholat dengan benar, sehingga suatu saat kita meninggal dunia, di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.